Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tim 1. Di sini kami akan melakukan praktikum mata kuliah komunikasi dengan penyuluhan dengan materi tuberkulosis. Saya di sini Dea Hani Salami sebagai leader. Saya Inka Devi Nurtantia sebagai co-leader. Saya Raditya Dewi sebagai fasilitator. Saya Widya Astuti sebagai kameramen. Saya Sindira Madani sebagai fasilitator. Saya Surasa dan Al-Faruq sebagai fasilitator. Dan saya Dini Rahmawati sebagai observator. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak-mbak semua. Pagi. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan materi tuberkulosis. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dea selaku pemateri atau leader di sini yang akan memaparkan materinya. Ya, dan saya Inka Devi, saya selaku temannya Mbak Dia yang akan membantu memberikan materi. Ya, terus selanjutnya ada Saya Simi, halo. Saya Rati, halo. Saya Surya, halo. Halo. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan materi tuberkulosis karena tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia, bahkan di Indonesia juga. Dengan kasus yang sangat banyak dan menyebabkan kematian. Nah, lalu yang pertama itu, jadi sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu atau belum mengenai penyakit tuberkulosis? Belum tahu, tapi tidak tahu secara menyeluruh ya. Jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh basil bakterium yang namanya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis sendiri ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang sering terinfeksi itu adalah paru-paru. Jadi tuberkulosis paru-paru, tapi kalau tidak ditangani dengan baik dan segera, ini akan dapat menyebabkan komplikasi. Lalu, apa sih tanda dan gejala tuberkulosis? Yang pertama itu ada batuk, terus yang selanjutnya ada kehilangan nafsu makan, yang ketiga ada demam. Demam itu bila suhu kita lebih dari 37,5 derajat ya. Lalu ada keringat dingin di malam hari. Keringat dingin di malam hari ini tanpa adanya aktivitas. Jadi kita ini aneh gitu, tiba-tiba berkeringat padahal kita nggak ngapa-ngapain. Lalu yang selanjutnya ada batuk berdarah. Kalau kadang-kadang kita batuk-batuk nih, tapi pernah kita itu ngeluarin batuknya itu ada darahnya. Nah, itu patut dicurigai. Lalu selanjutnya ada penurunan berat badan, lalu merasa kelelahan dan rasa nyeri dada. Terus ada pembengkakan kelenjar. Lalu ada sesak nafas. Sesak nafas ini kalau kita lagi batuk juga disertai dengan rasa nyeri dada tadi. Lalu ada batuk berdahak lebih dari 21 hari. Jadi itu bisa kita, kalau teman-teman semua di sini ada yang merasakan gejala yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa langsung segera mengeceknya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu. Nah, penularan tuberkulosis itu sendiri terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi oleh Mycobacterium tuberculosis tadi. Nah, setelah ke dalam tubuh, bakterinya itu akan mulai menginfeksi paru-paru terlebih dahulu, tepatnya di bagian alveoli. Nah, jadi ketika kita pertukaran dari oksigen ke karbon dioksida di dalam paru-paru itu, nah nanti itu si bakterinya bakalan menetap di paru-paru kita begitu. Terus bakteri ini juga kalau misalnya bisa menyebar melalui percikan air liur yang dilepaskan oleh seseorang yang sudah terinfeksi tadi. Terus bisa juga menyebar ketika bersin terus atau meludah dan batuk. Terus tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya tuberkulosis ini kalau tidak segera ditangani akan menyebabkan komplikasi. Jadi komplikasi apa saja sih yang disebabkan itu? Yang pertama ada kerusakan pada otak. Jadi yang kedua ada gangguan fungsi penglihatan, lalu kerusakan pada tulang dan sendi, lalu kerusakan fungsi hati dan kerusakan ginjal, lalu sampai kerusakan jantung.
Nah, jadi setelah nanti menginfeksi paru-paru kita, tapi kalau nggak diobatin ini, si virusnya ini bakalan menyebar ke tubuh kita bagaimanapun, karena virus tuberkulosis ini tuh bisa di mana aja gitu. Ya. Nah, terus cara pencegahan buat teman-teman semua nih yang belum menderita tuberkulosis, yang pertama itu kita ini melakukan imunisasi waktu bayi. Imunisasi itu namanya imunisasi BCG pada bayi. Biasanya itu sekitar bayi berumur 10 minggu. Ya. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memakan makanan bergizi. Jadi kita harus sering-sering makanan bergizi supaya tidak terkena tuberkulosis ya. Terus mengurangi kontak dengan penderita tuberkulosis, bukan menghindari tapi hanya mengurangi saja begitu. Lalu cara pencegahan tuberkulosis untuk penderitanya, yang pertama ada harus minum obat sampai habis dan secara teratur, lalu menutup mulut juga ketika batuk dan bersin, lalu tidak boleh meludah sembarangan, terus meludah di tempat yang terkena sinar matahari supaya si virusnya itu mati, lalu menghindari udara yang dingin juga, terus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kadar karbohidrat dan protein. Terus untuk misalnya salah satu keluarga kita nih di rumah ada yang mengalami tuberkulosis, ini cara pencegahannya supaya kita tidak tertular itu adalah yang pertama ada jemur kasur secara teratur seminggu sekali, lalu ada buka jendela lebar-lebar supaya sinar matahari ini bisa langsung masuk ke rumah, jadi tidak lembab rumahnya. Lalu yang terakhir ada pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis ini paru dapat dilakukan menggunakan OAT atau obat anti tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama ada fase intensif dan fase lanjutan. Yang intensif ini pengobatannya mulai dari secara rutin, mulai dari bulan kedua hingga bulan ketiga. Lalu fase lanjutannya itu mulai dari bulan keempat hingga ketujuh. Gitu. Nah di sini materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sebelum menutup penyuluhan ini, teman-teman semua apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Ya. Makanan apa sih yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari. Baik, ditabung dulu ya Mbak. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Kenalkan, nama saya Fitriani Wulandari. Saya akan bertanya, jadi kan tadi orang yang mengidap TBC harus minum obat secara teratur. Iya. Jadi kalau misalnya kita telat minum itu gimana? Iya. Nah, kalau begitu tanya. Ya baik, di sini saya akan menjawab ya pertanyaan dari Mbak Ulan. Sebelum dijawab kepada kakak ini yang sudah bertanya mau dapat hadiah nggak? Iya. Mau kan dibagiin hadiahnya ya? Oh iya. Ini Mbak, terima kasih sudah bertanya ya. Iya. Ya tadi pertanyaan dari Mbak Ulan itu, jika penderita itu minum obat tidak teratur ya Mbak ya? Ya, jadi kalau penderita minum obat tidak teratur itu, penderita harus mengulang minum obat itu dari awal lagi. Dan itu penderita juga bisa sembuhnya semakin lama. Terus virus TBC itu bisa menjadi lebih tebal, jadi susah untuk disembuhkan. Dan virusnya itu juga bisa ditularkan dari penderita ke orang lain. Apakah sudah bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aina tadi. Yang pertanyaannya itu makanan yang harus dihindari untuk orang pengidap tuberkulosis ya. Yang pertama itu makanan olahan seperti junk food, itu langsung. Lalu daging merah yang tinggi lemaknya. Jadi kalau sebaiknya orang yang terkena tuberkulosis itu menghindari makanan-makanan daging yang masih merah setengah matang gitu ya. Lalu makanan yang mengandung garam, jadi dibiasakan membuat masakan itu garamnya tidak usah terlalu banyak. Lalu juga harus menghindari alkohol, lalu kopi dan minuman yang mengandung kafein, dan minuman yang berkarbonasi seperti minuman-minuman yang bersoda begitu Mbak. Bagaimana, apakah sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih. Iya. Nah, tadi kan teman-teman semua sudah
bertanya ya. Sekarang supaya adil kita gantian bertanya ya. Nah, saya mau tanya nih tentang tanda-tanda apa sih yang dialami seseorang kalau dia itu mengidap tuberkulosis? Ada yang bisa menjawab? Ayo dijawab. Oh iya, jadi dia. Ya. Batuk, Ah, terus demam, terus batuk berdarah, ya. terus apa lagi ya? Terus nyeri, rasa nyeri di dada, Iya. sesak napas. Ya. Iya, bisa. betul. Terus Saya mau bertanya nih, tadi kan udah dijelasin ya, jika TBC tidak disembuhkan itu bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasi apa sih yang disebabkan dari TBC itu? Ayo siapa yang mau jawab? Ayo, Dari jawab. Nadia. oh iya, Mbak Ulan. Jadi komplikasi yang disebabkan oleh penyakit TBC itu ada kerusakan otak, kerusakan jantung, terus kerusakan ginjal, terus kerusakan fungsi penglihatan. Ya, bisa. Terima kasih. Sama ya. Baik, terima kasih ya karena kakak-kakak tadi sudah bertanya. Nah, ini ada leaflet nih dari kakak-kakak ini yang di belakang yang membagikan ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi ya kalau misal lupa gitu. Dan itu keluarga di rumah bisa diberitahu juga biar semakin paham gitu ya. Jadi penyuluhannya sudah selesai. Terima kasih karena teman-teman semua sudah mengikuti penyuluhannya dengan sangat baik. Kalau begitu saya pamit undur diri bersama rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, cukup sekian praktikum penyuluhan yang dapat kami berikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.